Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sultan Iskandar Shah. Saya dari HPI 5B. Di sini saya akan berusaha menjelaskan judul-judul yang telah diberikan dalam rangka mengerjakan tugas dalam MK Politik Hukum Pidana. Yaitu salah satu judulnya adalah pengertian politik kriminal menurut para ahli. Yang kedua, hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal. Yang ketiga, hubungan politik kriminal dengan politik sosial. Yang keempat, penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Yang kelima, faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Dan yang keenam, perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kebijakan kriminal. Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional organisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di mana definisi ini diambil dari Mark Anser yang merumuskan sebagai the rational organization of the control of crime by society. Sedangkan Geporter Hofnagel mengemukakan bahwa criminal police is the rational organization of the social reaction to crime. Selanjutnya juga Geporter Hofnagel mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal. Antara lain, yang pertama, kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan. Yang kedua, kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Yang ketiga, kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan. Dan yang keempat, kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, social welfare. Karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu terkait politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. 2 dan 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan politik atau kebijakan sosial bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan politik sosial tersebut maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat. Di era modernisasi dan globalisasi ini, salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan penegakan hukum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini merupakan semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik yang bersifat publik maupun privat. Untuk melindungi masyarakat dari aktivitas kejahatan, dalam hal ini modus operandi kejahatan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya, maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal yang menurut Mark Anser sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan Geporter Hofnagel menulis bahwa criminal police is the rational organization of the social reaction to crime. Dalam kaitan ini merupakan sudarta bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lawan perbuatan undang-undang hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula lah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan dan politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian
social police sekaligus tercakup di dalamnya social welfare police dan social defense police. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja. Hal ini mengingat keterbatasan yang ada di dalam hukum pidana, yakni salah satunya satu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana. Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan bidang kesejahteraan pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam hal ini menurut Peter Hoffney bahwa kriminal meliputi 3 sektor. Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana secara teoritis, dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui kebijakan tahap meliputi tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi, tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana in abstracto, sedangkan tahap kedua dan tahap ketiga disebut tahap pemberian pidana in concreto. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Oleh karena itu, pada tahap formulasi meliputi kedudukan strategis dan proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud. Adanya politik hukum pidana yang disusun secara komprehensif dihadapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil, makmur, dan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Dalam kaitan ini, menurut Bardanawawi Arif bahwa upaya melakukan perubahan hukum pidana penal reform pada hakikatnya termasuk bidang penal police yang merupakan bagian dan terkait erat dengan Leo Enforcement Police, Criminal Police, dan Social Police. Ini berarti pembahasan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Yang ketiga, merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional, yaitu social defense dan social welfare. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosial politik, dan sosial kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Sebagai contoh bahwa masyarakat Indonesia sudah Perang Dunia Kedua mengalami perkembangan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budayanya. Perubahan-perubahan itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut diusahakan secara sadar dengan melakukan perencanaan pembangunan sosial. Dalam rangka perencanaan ini tidak boleh ditinggalkan satu perencanaan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang menyertai pembangunan itu sendiri. Perencanaan pencegahan dan pengendalian kejahatan ini harus merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Pencegahan dan pengendalian kejahatan masuk dalam politik kriminal yang harus dijalankan oleh penguasa, termasuk pembentuk undang-undang tentang kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekutif pidana. Pembentukan undang-undang harus dapat menghasilkan produk legislatif yang dapat
mensinkronkan fungsi-fungsi yang terlibat dalam politik kriminal. Dalam hal ini harus pula disadari bahwa politik kriminal merupakan bagian dari politik sosial. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Oleh karena itu, melakukan perbuatan hukum pidana harus sejalan dengan politik sosial lainnya. Ini mengingatkan hukum pada umumnya dan khusus hukum pidana merupakan bagian kecil yang tak terpisahkan dengan aspek-aspek sosial lainnya di dalam masyarakat. Dan adapun yang keempat, penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, penegakan hukum pidana, criminal law application. Yang kedua, pencegahan tanpa pidana. Dan yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu lewat jalur penal hukum pidana dan yang kedua non penal, bukan di luar hukum pidana. Dalam pembagian tersebut, upaya yang disebut di dalam butir B dan C dapat dimaksud dalam kelompok upaya non penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dapat hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat, upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan integrasi antara politik kriminal dan politik sosial, ada keterpaduan integritas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Dengan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Adapun yang 5, materi nomor 5 adalah faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Dalam Kongres ke-8, ini didefinisikan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih terperinci, khususnya dalam masalah urban crime, antara lain kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan, kebodohan, ketidakadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi. Yang kedua, ketimpangan sosial, menaikkan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan harapan dikarenakan proses integrasi sosial. Yang ketiga, keduanya ikatan sosial dan keluarga, kendurnya ikatan sosial dan keluarga. Yang keempat, kondisi atau keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke negara atau kota lain. Yang kelima, rusaknya budaya asli, bersamaan munculnya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang kejahatan
sosial termasuk lingkungan pekerjaan. Yang keenam, menurunnya kualitas lingkungan kota yang mendorong perbuatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan di tempat-tempat fasilitas lingkungan. Dan yang terakhir nomor 7 adalah kesulitan bagi masyarakat modal untuk berbaur sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya, atau di lingkungan sekolahnya. Penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya yang juga menggunakannya diperluas akibat faktor-faktor tersebut di atas. Maraknya aktivitas organisasi kejahatan, terutama perdagangan obat bius dan pengadaan barang curian. Yang terakhir adalah dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kejahatan, tidak samaan hak atau sikap-sikap intoleransi. Dan adapun ada yang nomor 6 adalah tanggapan PBB atau perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan. Kejahatan krim adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal di dalam masyarakat seperti norma agama, norma moral, norma sosial, dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk penegakan, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta berbagai hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak terhadap kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan itu sendiri. Berhasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak terhadap kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kualitas. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dan kejahatan, maka secara langsung tidak langsung mendorong pula ke perkembangan dan pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders, antara lain pada Kongres PBB ke-6 tahun 1180 di Karases mengenai crime trend and crime prevention strategies, antara menyebutkan bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang, bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan. Yang keempat, bahwa penyebab utama dari kejahatan banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutaan huruf bodoh di antara golongan besar penduduk. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1185 di media mengenai sumber tadi menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Yang keenam, pada Kongres PBB ke-8 tahun 1900 di Havana menyebutkan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus
diberikan prioritas paling utama. Berarti tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dalam Seminar Kriminologi ketiga tahun 1176 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense, dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan pembuat dan masyarakat. Sekian daripada penjabaran materi yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.